Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Jannah dengan NIM 124010055. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat UAS Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Bunda Misdah MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal-soal berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu jelaskan oleh saudara urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Nah, jawaban saya, di mana pendidikan kewirausahaan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kemandirian peserta didik di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Namun, kemandirian ini tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara mandiri serta bertanggung jawab. Di sini ada beberapa alasan utama urgensi pendidikan kewirausahaan bagi peserta didik. Yang pertama itu menumbuhkan sikap mandiri dan tanggung jawab. Pendidikan kewirausahaan melatih peserta didik untuk tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Melalui kegiatan kewirausahaan ini, peserta didik dibiasakan untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta bertanggung jawab atas risiko dan hasil dari keputusan yang diambil. Yang kedua, mengembangkan pola pikir kreatif dan inovatif dalam kewirausahaan. Peserta didik dituntut untuk mampu melihat peluang dari permasalahan yang ada. Pendidikan kewirausahaan ini mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga itu membekali keterampilan hidup atau life skill. Nah, pendidikan kewirausahaan ini membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan hidup seperti keterampilan komunikasi, manajemen waktu, kerjasama tim, dan pengelola keuangan sederhana. Di sini saya akan melanjutkan soal yang nomor 2, yaitu sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif dengan mengungkapkan beberapa alasan yang tepat. Yang pertama itu ada Project Based Learning atau PJBL, di mana strategi ini efektif karena peserta didik belajar melalui proyek nyata seperti membuat produk atau simulasi usaha. Melalui PJBL, siswa dilatih berpikir kreatif, memecahkan masalah, bekerja sama, serta memahami proses kewirausahaan dari perencanaan hingga evaluasi secara langsung. Yang kedua itu ada pembelajaran berbasis praktik. Nah, di mana kewirausahaan ini tidak cukup dipahami secara teori saja, tetapi harus dipraktekkan. Strategi ini mungkin peserta didik mengalami langsung kegiatan usaha sehingga menumbuhkan keterampilan, keberanian mengambil risiko, dan kepercayaan diri dalam berwirausaha. Yang ketiga itu ada studi kasus, di mana strategi ini efektif karena peserta didik diajak menganalisis permasalahan nyata yang dihadapi wirausahawan. Dengan studi kasus, siswa belajar mengambil keputusan, berpikir kritis, dan memahami peluang serta tantangan dunia usaha secara kontekstual. Yang keempat itu kunjungan industri atau praktisi wirausaha, di mana strategi ini memberikan pengalaman belajar langsung dari dunia usaha. Peserta didik dapat memperoleh inspirasi, wawasan nyata, serta motivasi dari pengalaman pelaku usaha sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan aplikatif. Jadi keempat strategi tersebut dinilai efektif karena mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewirausahaan sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep tetapi juga siap mandiri dan berjiwa wirausaha. A few moments later. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal yang nomor 3, yaitu berikan beberapa contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam dengan memberikan analisis peluang dan tantangannya. Nah, di sini yang pertama itu ada Lembaga Bimbingan Belajar atau Mimbel Pendidikan Agama Islam dan Tahfiz. Nah, di sini di mana usaha bimbingan belajar khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam, tahsin, tahfiz Al-Qur'an, dan persiapan ujian madrasah atau sekolah. Nah, di sini peluangnya yaitu
kebutuhan tinggi akan pendampingan belajar agama bagi siswa, dukungan orang tua yang ingin anaknya memiliki dasar agama kuat, bisa dikembangkan secara offline maupun online. Nah, di sini ada tantangannya, di mana persaingan dengan lembaga bimbel lain membutuhkan tenaga pengajar yang kompeten dan berakhlak baik, menjaga kualitas pembelajaran agar tetap konsisten. Yang kedua itu ada kursus online PAI, tahsin, fikih, akhlak, dan akidah. Nah, di sini penyediaan kelas pendidikan agama Islam berbasis digital melalui Zoom, Google Meet, atau platform belajar online. Nah, peluangnya yaitu jangkauan peserta luas tanpa batas wilayah, biaya operasional relatif rendah, cocok dengan perkembangan teknologi dan gaya belajar generasi digital. Namun di sini ada tantangannya, yaitu ketergantungan pada jaringan internet, menjaga interaksi dan kedisiplinan peserta, perlu konten yang menarik agar tidak monoton. Yang ketiga itu ada penerbitan dan penjualan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini menyediakan buku, modul, LKS, e-book, kartu edukasi Islam, atau video pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun peluangnya yaitu kebutuhan guru dan siswa terhadap media pembelajaran kreatif bisa dipasarkan secara online dan offline, mendukung kurikulum merdeka dan pembelajaran kontekstual. Tantangannya yaitu modal awal untuk produksi, persaingan dengan penerbit besar, harus menyesuaikan isi dengan kurikulum yang berlaku. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Bunda Misda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.